Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah atas kita semua. Kembali bersama dengan saya di channel Waktunya Berdoa. Agar channel ini bisa berkembang, kami mohon untuk subscribe, like, dan share. Tanpa saudara-saudara seiman, channel ini tak berarti apa-apa. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bangkit kembali. Mari sama-sama kita baca Yohanes yang ke-18 ayatnya yang ke-19 sampai 27. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus diperlakukan dengan kasar, Yesus tidak sedikit pun memberikan perlawanan. Sesungguhnya Yesus bisa menewaskan dan membunuh mereka semua. Tapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Dia merelakan dirinya dihina, dibelenggu, dan diperlakukan dengan kasar. Yesus rela menerima semuanya itu karena dia mau menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Haleluya saudara. Di tempat yang sama, Petrus menyangkal Yesus selama 3 kali sebelum ayam berkokok. Semangat Petrus begitu berapi-api, tapi di saat Tuhan sudah ditangkap, semangatnya menjadi kendor, imannya begitu rapuh. Setelah Petrus menyangkal Yesus, Petrus menyesal dan menangis dengan sedihnya. Yesus menunjukkan komitmennya untuk menempuh jalan penderitaan. Yesus menepati apa yang ia katakan sebelumnya. Namun sebaliknya Petrus, sebelumnya ia berkata bahwa ia akan mengikut Yesus kemana Yesus akan pergi, bahkan rela mati untuk dia. Ia tidak menepatinya. Tapi setelah itu, Petrus membuktikan kesetiaannya kepada Yesus. Petrus bertobat dan Roh Kudus menguasai hidupnya. Petrus pada akhirnya merelakan dirinya disalib demi Kristus. Bahkan dia disalibkan terbalik untuk membuktikan kesetiaannya pada Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kita gagal dalam membuktikan kesetiaan kita pada Yesus. Tapi Yesus selalu memberikan kesempatan kepada kita. Yesus tidak pernah menyerah dengan kita. Sama seperti Yesus memberikan kesempatan pada Petrus. Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita. Haleluya saudara. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah menyerah. Mari bangkit kembali. Roh Kudus akan membantu kita sehingga kita mampu untuk menunjukkan kesetiaan kita pada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami naikkan pujian syukur
Kami berterima kasih kepadamu. Engkau sudah menyertai kami. Engkau sudah menjaga kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi hari ini ya Bapa, kami bangun dengan kekuatan baru. Kami bangun dengan kesehatan yang baru. Kami percaya semua berasal daripadamu. Pagi hari ini kembali Engkau ingatkan kami agar kami selalu setia padamu. Apapun kesalahan kami, Engkau selalu memberikan kesempatan bagi kami. Tuhan, kami menyadari seringkali kami selalu menyakiti hatimu, melanggar firman-Mu. Tapi kami ingin memperbaiki semuanya itu. Kami mau seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus ada dalam diri kami menjadi penuntun untuk menggenapi firman-Mu. Tuhan, mungkin kami ada dalam masalah. Mungkin kami ada yang mengalami sakit, mungkin ada yang mempunyai beban dalam rumah tangga, ekonomi, dan lain sebagainya. Kami bersehati menyerahkan semuanya itu di dalam kuasa tangan-Mu. Kami yakin kami adalah pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami serahkan segala aktivitas yang akan kami kerjakan dalam tangan-Mu. Engkau akan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.